Oke, kita lanjutkan ya. Saya akan menjelaskan terkait galat dalam penduga mu. Suara saya bisa terdengar? Bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak. Jadi galat itu namanya Bisa, pengganggu. Pak. Jika X bar, ini X bar kan nilai tengah sampel, digunakan untuk menduga mu. Mu ini nilai tengah populasi, seperti notasi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Maka kita percaya 1 kurang alfa kali 100% bahwa galatnya tidak akan melebihi Z alfa per 2 ini tabel terdistribusi normal, dikalikan dengan ragam, dibagikan dengan akar dari total sampel atau jumlah sampel kita. Nah, ukuran sampel untuk penduga mu, ini yang kita belum tahu. Jika X bar digunakan untuk menduga mu, maka kita boleh percaya bahwa 1 kurang alfa kali 100%, bahwa galatnya tidak akan melebihi suatu nilai tertentu E, jika ukuran sampel yang diambil sebesar N sama dengan ini jumlah sampel. Kita kan belum tahu jumlah sampel. Tadi kalau contohnya ini di sampel sudah, tapi sekarang kalau kita tidak tahu jumlah sampelnya bagaimana? Z sama dengan alfa per 2 dikali dengan sigma dibagi dengan E. E ini error, ada dikuadratkan. Jika N ini peluang berbentuk desimal, maka bulatkan ke atas. Misalnya, desimal itu 13,3. Kita bulatkan menjadi 14. 13,2, 14. Kalau dia 13 pas, baru tetap 13. Nah, contoh. Seberapa besar sampel yang diambil pada contoh 1? Contoh 1 tadi yang sudah kita bahas sebelumnya, terkait IPK itu. Jika kita ingin percaya 95% bahwa nilai dugaan kita tidak menyimpang jauh atau menyimpang lebih dari 0,55. Jadi menyimpang ini begini. Kalian mau ke suatu tempat, jalannya lurus. Tapi kan kita tidak bisa tetap di satu trek yang lurus kan, kita harus belok kiri sedikit, belok kanan sedikit. Intinya tidak lebih jauh supaya tidak membuang-buang waktu, membuang-buang biaya dan tenaga. Kita boleh menyimpang tapi sedikit. Karena untuk mengendalikan dia sama persis atau dinilai tengahnya sama persis itu agak susah. Oleh karena itu, errornya kita sudah ketahui, tidak boleh lebih besar dari 0,05. Karena ukuran sampelnya lebih besar dari 30, ukuran sampel tadi kan sampelnya 36. Berarti sigma itu sama dengan S untuk lagi istilahnya tadi. Untuk simpangan bakunya, simpangan bakunya. Oke. Nah, 95% kita cari nilai alfa per 2-nya. Untuk kita lihat di tabelnya nanti. Alfa per 2 0,05 itu 1 kurang 95. Alfa itu sama dengan 100 ini biasa 1 per 1 kurang ini pindahkan ke sebelah ini 1 alfanya pindah di sini dari negatif jadi positif, ini pindah ke kiri dari positif jadi negatif jadi sama. Jadi kita 0,05 atau 1 kurang 0,95 itu sama dengan 0,05. Alfa bagi 2, 0,05 bagi 2, 0,025 nanti. Selanjutnya, diperoleh N. Nah, rumus N ini untuk kita mengetahui jumlah sampel yang bisa kita percaya 95% itu, Z alfa per itu nilainya kan di tabel Z itu 0,025 itu sama dengan 1,96. 1,96 dikali, kita sudah tahu tadi di soal pertama, simpangan baku kita adalah 0,3, dibagi error kita atau nilai tidak menyimpang, nilai itu batasnya 0,05, jadi 0,05 kita ambil, dikali, dikuadratkan sehingga dapat 138 atau 138,3. Nah, kalau 138,3 kita bulatkan ke atas menjadi 139. Karena tidak ada orang yang nilainya 0,3, satu orang itu 1. Jadi kita percaya sebanyak 95% bahwa suatu sampel acak berukuran 139 akan menghasilkan nilai dugaan X bar yang selisihnya dari nilai tengah populasi tidak melebihi 0,05. Kalau 140, bagaimana? Jeffrianus Noibano. Apakah nilai dugaan X bar-nya melebihi atau tidak?
Jeffrianus Naibano? Kalau 140 bagaimana, Jeffrianus? Halo, Jeffrianus Naibano? Jeffrianus Naibano sepertinya tidak sama-sama dengan kita ya. Hilaria, silakan. Kalau nilainya 140 bagaimana Hilaria? Hilaria Iga. Halo, Hilaria Iga. Eustasia Atia. Baung. Bagaimana kalau sampelnya ukurannya 140? Atau ada yang bisa jawab, kalau sampelnya 140 bagaimana? Silakan, Angelina Senai. Kalau X barnya 140, maka Bukan nilai X bar. tengah sampel Sampelnya N. Kalau nilainya 140. sampel N-nya 140, maka nilai tengah sampel acak lebih dari 30. 30 apa? Begini. Kita butuh jumlah sampel, kan kita tidak tahu jumlah sampel. Tadi kan 36 itu untuk contoh pertama. Apakah bisa lebih dari 36? Kalau bisa lebih, sampai batas berapa? Batas berapa jumlah sampel kita sehingga nilai errornya itu atau kepercayaan kita masih di 95%. Karena 95% kan errornya pasti 0,05 atau 5%. Nah, kita tidak tahu, jadi sehingga itu kita hitung dengan rumus ini. Kita dapatkan 139. Kalau lebih dari 139, berarti kepercayaan kita bukan lagi 95%. Karena errornya mungkin tidak lagi 0,05, bisa lebih besar atau bisa lebih kecil. Nah, itu belum yang kita ketahui. Tapi yang harap kita errornya bisa lebih kecil, 0,04 dan seterusnya, sampai 0,0001. Tapi kalau untuk 0,05, batas atasnya itu 139. Lebih dari 139 berarti errornya makin besar. Bisa 0,6, 0,06, 0,0 sampai 0,5. Sampai di sini bisa paham? Kalau lebih dari 139 orang, derajat kepercayaan kita turun, dan errornya atau derajat ketidakpercayaan kita bisa naik. Contohnya begini, kalian punya pacar, karena kuliah jadi harus LDR. Kalian mau percaya dia 100% atau percaya dia 90%? Ayo, siapa yang mau jawab? Hilaria, silakan. Kalau kamu punya pacar yang sedang jauh begitu, kamu mau percaya dia 100% atau percaya dia 10%? 10%, Pak. Oh, jadi kamu hanya percaya dia 10%. 90%-nya kamu tidak percaya. Begitu, Hilaria? Jeffrianus Ya, Lisu. Pak. Kalau Jeffrianus Lisu bagaimana? 90%, Pak. 90%. Kalau Jeffrianus mempercayai 90%, berarti di sini 0,1 atau 10% ketidakpercayaannya. Nah, kalau ketidakpercayaan, misalnya Angelina Meol. Kalau Angelina Meol, bagaimana? Mau percaya 95% atau 90%? Kalau 100% ke mana, Pak? Kalau 100% tidak bisa, karena namanya manusia. Masih, apalagi belum menikah, itu kan masih bisa main mata. Ini Dionysius, mau percaya 100% Dionysius? 95 saja, Pak. Oh, 95, ya. Jadi kalau 95% berarti 5%-nya tidak dipercaya, namanya masih manusia penuh keterbatasan. Nah,
kita belum pernah ada sesuatu yang perfect, maksudnya yang sempurna. Selalu ada yang error atau galat namanya, pengganggu. Nah, ini seperti ini. Kalau 100 batasnya sampai sampel yang kita boleh ambil 139, lebih dari 139 taraf ketidakpercayaan kita atau penyimpangan itu bisa lebih tinggi dari 0,05 atau 5%, bisa jadi 6%, 7%, dan ketika di sini naik, di sini pasti turun di 95 ini. Kalau dia 0,06 berarti di sini 94%, di sini 0,07, di sini 93. Jadi semakin besar penyimpangannya, semakin kecil kepercayaannya. Sampai di sini mengerti? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, nanti Suka. intinya begitu. Ini kepercayaan. Jadi kalau kita mau membuat suatu model, kita harus yakinkan mau dipercayai seberapa kuat model kita, atau variabel itu mau dipercayai seberapa besar. Sisanya masih manusiawi atau tidak bisa kita atur karena begini. Kenapa ada level kepercayaan, lawannya level ketidakpercayaan atau penyimpangan. Ketika kita mau meneliti tentang hal-hal yang mempengaruhi produksi padi, yang kita bisa ukur hanya pupuk, luas lahan, debit air, obat-obatan, dan lain-lain. Tapi di luar itu kita tidak bisa ukur, misalnya hama. Siapa yang pernah bisa mengukur hama? Kita hanya bisa mengontrolnya. Sinar matahari, mendung, dan itu susah, sehingga tetap diperlukan yang namanya error, karena itu bersifat mengganggu. Tidak bisa kita kendalikan. Banyak variabel di dunia ini yang tidak bisa kita kendalikan. Bahkan ada hal-hal yang tidak terlihat. Sehingga itu diperbolehkan ada hal-hal yang menyimpang, tapi kita harus batasi. Sehingga lebih besarnya itu yang dia atau kita ingin percayai. Sampai di sini bisa paham? Bisa, Pak. Oke, kita lanjut. Kita sudah tahu ada 139 ukuran sampel yang penyimpangannya tidak lebih dari 0,05 atau 5%. Nah, bagaimana kalau selang kepercayaan untuk mu ukuran sampel tertentu berukuran lebih kecil? Nah, kalau lebih kecil dan simpangan bakunya tidak diketahui, rumusnya seperti ini. Rumusnya seperti ini. X bar lebih kecil dari T alfa per 2 kali dengan simpangan baku untuk sampel dibagi dengan jumlah sampel lebih kecil dari mu. Nah, ini tinggal berubahnya di sini tanda tambah, sebelumnya tanda minus. Karena ini selang kepercayaan. Dengan T alfa per 2 adalah nilai T dengan V. V ini derajat bebas, degree of freedom. Minggu lalu kita sudah belajar. Rumusnya itu N kurang 1. Derajat bebas yang di sebelah kanannya terdapat daerah seluruh alfa per 2. Kita lanjutkan. Nah, ini ada contoh. 7 kaleng, masing-masing berisi asam sulfat. Yang kaleng pertama 9,8, mungkin liter. Ya, satunya liter. Yang kedua 0,2, dan seterusnya. Tentukan selang kepercayaan 95% bagi nilai tengah isi semua kaleng jika isi kaleng tersebut menyebar normal. Oke, kita lihat. Pertama kita harus jumlahkan semua. Ini ada berapa? Berapa kaleng? 7. Setelah ini tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah terakhir. Ini belum sampai 1 bulan. Felixasi bagaimana? Mau bertanya? Felixasi? Oke, sepertinya Pak. bocor. Iya, Pak. Oke. Kita sudah tahu sampelnya 7 kaleng. Kita cari nilai tengah atau X bar. Kita tambahkan, kita bagi dengan 7. Totalnya 9,8 tambah 10,2 tambah 10,4 tambah 9,8 tambah 10 tambah 10,2 tambah 9,8, 70. 70 bagi 7, 10. Jadi nilai tengah sudah kita atau nilai rata-rata untuk sampelnya. Berikutnya, kita cari simpangan baku. Simpangan baku untuk sampel itu simbolnya S kuadrat. Jadi 7 ini 7 kaleng kan, itu kali 9,2 kuadratkan, bukan kita tambah semua atau 70 baru kita kuadrat, tidak, masing-masing ini kita kuadratkan, kuadratkan jadi
9,8 kuadrat, 10,2 kuadrat, dan seterusnya sampai 9,6 kuadrat. Dikurangi lagi dengan yang tadi. Total semua ini baru kita kuadratkan. Jadi 7 kali 700,48 dikurangi 70 kuadrat dibagi ini. 7 kali N. Ini 7 kalian tahu dari mana? Jumlah Kalinya. sampelnya. Ya, ini Jumlah. sampelnya. Jumlah sampelnya. Ini 7. Nah, N ini 6 ini dari jumlah sampel dikurang 1 atau derajat bebas, V. Ini untuk V. Ini V. V itu sama dengan N kurang 1. Jadi, kurang 1. Hasilnya sama dengan berapa? 6. Oke, sudah dapat gambaran? Sudah, Pak. Oke. Sudah, Rumusnya ini harus dihafal. Oke. Setelah itu kita lihat. 7 kali 6 itu 42. 3,36 ini. 7 kali 700,48 kurangi 70 kuadrat itu nanti silakan kalian hitung. Hasilnya 3,36 bagi 42. 0,08. Kita sudah dapat simpangan baku. Kita mau dapat ragam. Ragam bagaimana? Ragam itu simbolnya S. Artinya apa yang harus kita lakukan? Kalau sesuatu yang nilainya S kuadrat sama dengan 0,08. Kalau kita mau dapat S saja bagaimana? Supaya kuadratnya hilang. Supaya kuadratnya hilang bagaimana? Lawan dari kuadrat itu apa? Tinggal dikuadratkan di akar. Kalau ini S kuadrat, supaya dia jadi S saja, kita akar dari S kuadrat. Jadi hasilnya, akar dari 0,08 berapa? Akar dari 0,08, silakan kalian hitung di kalkulator atau di HP kalian itu 0, ini kan S. Kalau kita akarkan ini, 0,8 dapatnya 0,283. Setelah itu, kita masukkan, karena ini, sebentar saya hapus. Karena ini sampelnya kecil, makanya kita pakai T. Kita lihat dulu. Kita hitung. Alfa bagi 2, tadi 0,05 dibagi 2, 0,25. Derajat bebasnya N kurang 1, J kurang 1 itu 6. Nah sekarang, cara membaca T-tabel apakah sama dengan Z-tabel Maria Fatima Matkase? Maria Fatima Matkase? Iya, Halo? Pak. Apakah cara membaca Z-tabel dengan T-tabel itu sama? Halo, Maria Fatima Matkase, bisa jawab saya? Iya, Pak. Apakah cara membaca T-tabel dengan Z-tabel itu sama? Sama, Pak. Sama. Ada yang setuju dengan pendapat Maria Fatima Matkase? Tidak, Pak. Tidak, Coba Donosius Ampolo. Coba berikan pendapat Anda. Coba berikan pendapat. Kalau yang bilang tidak tadi, coba berikan pendapat.
maksudnya jangan membantah pendapat teman, tapi tidak ada penjelasannya. Ada yang tahu perbedaan membaca Z-tabel dan T-tabel? Nanti silakan ditonton di video yang sudah saya bagikan. Saya sudah bagikan videonya kuliah. Jadi kalau T-tabel itu kita berpanduan pada derajat bebas. Kalau pada Z-tabel, 1 kurang alfanya berapa, kita cari angka yang paling mendekati. Tidak boleh melebihi, tapi paling mendekati. Oke, kita lanjut. Nah, nilai T-tabel untuk 0,025 itu 2,447. Silakan nanti kalian lihat supaya kalian buktikan apakah hasilnya sama. Kita masukkan ke rumus. X bar kurang T ini sama seperti tadi, hanya yang berubah adalah pada hitungan atau rumus sebelumnya itu yang sampelnya lebih besar dari 30, itu di sini sigma. Tapi sekarang karena sampelnya lebih kecil, karena sampelnya hanya 7, kita ganti dengan S. Dibagi dengan akar dari N, sudah. Akar 7 itu berapa? Silakan kalian hitung sehingga hasilnya menjadi selang kepercayaan untuk penduga parameter atau mu ini adalah di antara 9,74, lebih kecil dari mu, lebih kecil dari 10,26. Dia bisa 9,741, tapi tidak boleh lewat dari 10,26. Bisa 10,25, bisa. Oke? Kita cukupkan dulu.